Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asril dengan NIM 24AK221, Program Studi Analisis Kimia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila yang diampu oleh Ibu Dr. Nurisnaha. Materinya yaitu mengenai demokrasi Pancasila. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silahkan simak video berikut ini. Katanya demokrasi, tapi kok Pancasila? Maksudnya gimana nih? Tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian paham kenapa Indonesia beda sama negara demokrasi lainnya. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai sebuah sistem sosial dan politik yang hanya ada di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Apa sih itu demokrasi Pancasila? Singkatnya, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dijalankan dengan nilai yang terkandung pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, jadi kenapa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Ya karena Indonesia adalah negara demokratis dan dasar negaranya adalah Pancasila. Demokrasi Pancasila di Indonesia sudah dijalankan pada dua masa pemerintahan nih sahabat Beni, yaitu demokrasi Pancasila masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 dan demokrasi Pancasila masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Lalu, apa bedanya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa sekarang? Pertama, pada masa pemerintahan Orde Baru, memang demokrasinya juga disebut demokrasi Pancasila. Hanya saja, pemerintahan yang dijalankan cenderung otoriter dan presiden yang menjabat tidak pernah berganti selama 32 tahun. Kenapa? Kok bisa presiden menjabat 32 tahun? Kan pada masa Orde Baru juga ada pemilu. Memang pada masa Orde Baru juga dilaksanakan pemilihan umum atau pemilu, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Tetapi perlu sahabat Beni ketahui, pemilu pada masa Orde Baru, presiden tidak dipilih oleh rakyat, tetapi ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Rakyat hanya memilih anggota konstituen, yaitu anggota DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Selain itu, demokrasi Pancasila masa Orde Baru sangat membatasi kebebasan sipil dan individu, seperti masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat, media pers dikuasai oleh pemerintah, dan terdapat peraturan atau undang-undang yang subversi, yaitu undang-undang yang merampas hak-hak politik rakyat. Setelah pemerintahan Orde Baru dilengsarkan oleh aksi massa yang sangat besar pada tahun 1998, barulah Indonesia beralih menuju demokrasi Pancasila reformasi, yaitu demokrasi Pancasila yang kita rasakan dan kita jalankan sekarang. Sejak demokrasi Pancasila reformasi dijalankan tahun 1998, demokrasi di Indonesia banyak melakukan perbaikan, seperti dihapuskannya aturan-aturan yang membatasi kebebasan sipil dan individu, memberikan hak yang sama pada minoritas seperti warga negara Indonesia pada umumnya, kebebasan media dan pers yang mulai dikembalikan, dan masyarakat terlibat langsung untuk menentukan presiden di pemilihan umum. Selain itu, demokrasi Pancasila reformasi juga mengadopsi berbagai nilai yang baik yang terdapat pada hak asasi manusia, di mana pemerintah mengakui bahwa di Indonesia pernah terjadi kejahatan HAM berat di masa lalu. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana sih demokrasi Pancasila dapat dijalankan. Untuk dapat menjalankan demokrasi Pancasila, setidaknya harus terdapat beberapa prinsip dasar ini, yaitu: pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berbagai keputusan yang dibuat harus melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, kedaulatan rakyat. Prinsip ini memiliki arti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diwakilkan kekuasaannya kepada lembaga pemerintah. Prinsip ketiga, aspek material dan formal, yang artinya aspek material mencangkup pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang terkandung dalam hak asasi manusia. Sedangkan aspek formal berkaitan dengan proses dan cara masyarakat menunjuk wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yaitu melalui proses pemilihan umum. Yang keempat, nilai-nilai adat dan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Dan prinsip yang kelima yaitu pengamalan sila-sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara, dan keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan yang membentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Itu dia sahabat Beni, beberapa prinsip dasar dalam demokrasi Pancasila. Penerapan demokrasi Pancasila ini tidak lain adalah untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mendistribusikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menggapai cita-cita Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menghilangkan kemiskinan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Semoga kita semua bisa ikut serta dalam memperbaiki demokrasi Pancasila. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.